Selamat sore Pak, perkenalkan saya Geralda Natali Gultom dengan NIM 1224051 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan T06 yang berjudul Remedial pada Academic Simulator. Nah, fitur utama yang ditambahkan pada tugas ini adalah kemampuan sistemnya untuk menerima nilai remedial dengan ketentuan bahwa remedial itu hanya dapat dilakukan satu kali pada setiap enrollment dan nilai sebelum itu tetap disimpan sebagai riwayat perubahan. Nah, di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada person.java. Ini untuk kelas personnya, di mana kelas person ini tuh berfungsi sebagai superclass yang menyimpan atribut name. Nah, person ini tuh digunakan sebagai parent class untuk si student dan si lecturer sehingga mengurangi duplikasi kode sesuai dengan konsep inheritance dalam OOP. Lanjut di sini ada lecture.java. Nah, si lecture.java ini tuh sebuah kelas yang mewakili si person pada baris ketiga. Kita bisa lihat public class lecturer extends persons. Nah, kelas ini tuh juga menyimpan data dosen seperti NIDN, initial, email, dan program studi. Nah, kelas ini tuh juga menyediakan metode getter, setter, serta display lecture untuk menampilkan informasi si dosennya. Lanjut, di sini ada kelas course.java. Nah, kelas course.java ini merepresentasikan mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan grade minimum. Ini di sini. Nah, di kelas ini tuh saya menambahkan array list pada baris ke-16 sehingga satu mata kuliah itu dapat memiliki lebih dari satu dosen pengampu. Nah, metode tambah dosen ini tuh digunakan pada baris ke-44 digunakan untuk memasukkan dosen ke dalam daftar pengajar mata kuliah tersebut. Lanjut di sini pada kelas student.java, di mana kelas student ini tuh mewarisi person pada baris ke-8. Nah, student itu menyimpan NIM, angkatan, dan program studi. Nah, selain itu terdapat dua array list, yaitu daftar course dan daftar enrollment pada baris ke-16 dan baris ke-17. Nah, array list tersebut itu digunakan untuk menyimpan seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa serta enrollment yang dimiliki mahasiswa. Di sini ada perhitungan IPK, ada metode get IP, get IP pada baris ke-102. Di mana itu untuk menghitung IP mahasiswa, perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan SKS mata kuliah dengan bobot nilai yang diperoleh, terus habis itu dibagi dengan total SKS yang telah diambil. Lanjut, di sini ada class enrollment. Di mana class enrollment ini tuh merupakan inti dari fitur remedialnya nanti. Nah, kelas ini tuh menyimpan kode mata kuliah, nih mahasiswa, tahun ajaran, semester, sama grade. Nah, untuk menghitung fitur remedial, di sini saya menambahkan beberapa atribut baru, ada grade before dan remedial count. Ini pada baris 29 dan baris 37. Nah, grade before ini tuh digunakan untuk menyimpan nilai lama sebelum remedial dilakukan. Sementara remedial count ini tuh yang ini digunakan untuk memastikan bahwa remedial itu hanya dapat dilakukan satu kali. Ada juga di sini method convert GPA digunakan untuk mengubah nilai huruf jadi bobot GPA pada baris ke-108. Ini ada A menjadi 4,0, AB 3,5, B 3,0, BC 2,5, C 2,0, D 1,0, dan default return itu 0,0. Nah, pada metode display enrollment ini saya menambahkan kondisi. Nah, ini pada baris ke-82. Jika mahasiswanya itu belum remedial, maka format outputnya tetap sama seperti sebelumnya. Tapi jika udah remedial, maka sistem itu nampilkan nilai baru beserta nilai sebelumnya dalam format A dalam kurung B. Lanjut ke file driver pertama, driver 1.
Nah, di driver 1 ini program membaca input komen itu menggunakan scanner. Program itu akan terus membaca komen sampai menemukan triple dashes. Ada 3 strip. Di sini tuh ada lecture at. Untuk komen lecture at ini, sistem membuat objek lecture kemudian menyimpannya di dalam daftar dosen. Ada course at pada baris ke-56. Course at ini tuh untuk membuat objek course kemudian menghubungkan dosen yang sesuai berdasarkan inisial dosen. Ada student at pada baris ke-71. Dibuat objek studentnya lalu disimpan ke daftar mahasiswa. Ada enrollment at. Sistem itu buat objek enrollment dan menghubungkannya dengan mahasiswa sama mata kuliah yang dipilihnya. Lalu ada enrollment grade, di mana dia itu untuk sistem itu mencari enrollment yang sesuai, kemudian memperbarui grade dan GPA mahasiswanya. Nah, di sini tuh ada implementasi fitur remedial. Bagian terpenting di tugas ini tuh sebenarnya comment enrollment remedial. Ini kita bisa lihat pada baris ke-123. Nah, si sistem itu terlebih dahulu mencari enrollment yang sesuai berdasarkan course code, NIM, tahun ajaran, dan semesternya. Lalu setelah itu sistemnya meriksa apakah remedial pernah dilakukan sebelumnya dengan kondisi remedial sama dengan 0. Lalu di sini sistem itu memastikan bahwa mahasiswa sudah memiliki nilai sebelumnya dan bukan known. Lalu setelah itu nilai lama disimpan ke dalam grade before. Ini pada baris ke-130. Terus nilai baru itu akan menggantikan nilai lama dan GPA-nya diperbarui. Ini pada baris ke-132. Lalu counter remedial ini tuh ditambah satu persatu sehingga nilai remedial kedua akan ditolak pada baris 133. Nah, kenapa dipilih pendekatan ini? Karena menggunakan variabel grade before dan remedial count ini tuh kita bisa memenuhi seluruh requirement tugasnya tanpa perlu buat objek tambahan atau struktur data yang lebih kompleks. Selain itu, histori nilainya tetap tersimpan sehingga perubahan nilainya dapat ditelusuri kembali. Lanjut, di mana saya di sini akan menjelaskan kendala saya dalam tugas kali ini tuh. Kendala yang saya hadapi adalah memastikan remedialnya hanya dapat dilakukan satu kali, serta tetap menyimpan nilai sebelumnya tanpa menghilangkan historinya. Selain itu, saya juga perlu memastikan perhitungan GPA-nya menggunakan nilai hasil remedial dan bukan nilai lamanya. Nah, solusi yang saya gunakan itu menambahkan atribut grade before dan remedial count pada kelas enrollment, sehingga seluruh instruksi dan arahan dari tugas itu bisa dipenuhi dengan implementasi yang lebih sederhana. Mungkin cukup sekian hasil implementasi saya mengenai T06 mengenai remedial ini. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya meminta maaf. Saya Geraldine Taligultom dengan NIM 12S24051. Sekian dan terima kasih.